Ya, saudara, selamat berjumpa kembali di dalam acara saya, Pendeta MYM, dan khusus pada saat ini kami berdua, saya di sini dengan saudara penginjil Endro Jordania akan membahas tanggapan terhadap video saya yang mengkritisi dispensasionalisme yang ditanggapi oleh Dr. Welly Pandensolang dan teman-temannya ya. Di situ ada siapa-siapa ya? Pak Endro, Pangeran Manurung, ya siapa lagi? Ada Pak Tam Pangeran Manurung, ada Tambunan, siapa Pak lagi? Nathan, ada I Pak Samuel T. i Gunawan, ada ya, lima orang pembicara. ya baik. Ya, jadi mereka memberikan tanggapan terhadap video saya dan sayangnya saya sendiri mengamati bahwa tanggapan mereka ini tidak nyambung ya dengan serangan saya ya. Saya bicara dispensasionalisme, mereka bicara premilenialisme secara umum. Jadi mereka ingin membela premilenialisme ya secara umum, sedangkan dispensasionalisme itu memang pegang pandangan premilenial. Tetapi tidak semua orang yang memegang premilenialisme adalah orang dispensasionalisme. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih jauh tentang ini ya. Maka tanggapan mereka itu adalah tanggapan-tanggapan yang mengambang, ya, tanggapan-tanggapan yang tidak mendarat kepada inti serangan yang saya tujukan kepada dispensasionalisme ya. Seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua yang saya ingin sampaikan di sini, harap dibedakan antara mengatakan satu pandangan atau satu dua poin tertentu sebagai sesat ya atau salah ya. Ya, salah dan sesat ada perbedaan ya. Kalau salah ya satu kesalahan mungkin dalam hal logika atau apa begitu ya, semacam itu ya. Kalau sesat itu memang ada unsur yang menyimpang ya dalam hal satu dua poin pengajaran tertentu ya. Tetapi jikalau digunakan istilah sesat dalam satu dua poin tertentu, itu tidak berarti bahwa keseluruhan posisi teologi seseorang selama dia pegang Tritunggal, keunikan Kristus, Divinatur Kristus, Alkitab adalah firman Allah, keselamatan hanya dalam Yesus ya, selama dia pegang itu, lalu karena hal poin-poin tertentu tadi dia dikatakan sesat dalam hal itu, lalu keseluruhan orang ini tadi disebut bidat. Nah, itu berbeda ya. Jadi boleh kita menyebut seseorang dalam konteks tertentu dia sesat, tapi dia tidak bidat. Karena kalau bicara bidat itu sudah bicara dalam hal fundamental dia itu memang menyeleweng dan sesat dalam Tritunggal kristologinya, doktrin Alkitab, keselamatan itu menyimpang secara fundamental. Misalnya Mormon, saksi-saksi Yehova, Unitarianism, ya. Kemudian apalagi Sabellianism atau Oneness Pentecostalism, itu memang bidat-bidat itu, ya. Jadi jangan campur adukan ya. Nah, mengenai dispensasionalisme ini itu berada di wingnya atau sayapnya evangelikal ya, Injili. Dan itu sangat populer di kalangan Injili tertentu, dispensasionalisme ini. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa karena poin-poin tertentu dalam dispensasionalisme itu sesat, maka mereka orang Injili yang pegang dispensasionalisme adalah bidat. Nah, ini harap dibedakan ya. Ya, tentu kita tidak mengatakan mereka bidat ya. Karena mereka dalam hal yang paling pokok ya, Tritunggal, apalagi doktrin Alkitab itu adalah firman Allah yang tidak bersalah, ya, otoritas mutlak atas iman dan pengajaran kita. Lalu mengenai keunikan keselamatan dalam Kristus, ya, Dewi Natur Kristus dan lain sebagainya itu kan mereka pegang ya. Jadi Injili tetaplah Injili, tetapi poin-poin dispensasionalismenya dalam hal-hal tertentu saya katakan itu sesat ya. Tetapi tidak berarti mereka adalah bidat ya. Ini yang saya mesti luruskan ya sehingga tidak salah paham. Nah,
Jadi mengapa saya katakan poin-poin tertentu itu sesat ya? Karena memang bagi saya itu tidak berlandaskan kepada pengajaran Alkitab secara keseluruhan, dan itu lahir daripada tafsiran-tafsiran yang bagi saya itu sudah sangat-sangat jauh daripada maksud kedatangan Kristus ya ke dalam dunia ini. Misalnya dispensasionalisme berkata tujuan kedatangan Kristus pada saat inkarnasi itu adalah apa? Untuk mendirikan kerajaan Israel secara jasmaniah seperti zaman Daud dulu. Ya, tapi sayangnya Yahudi Israel menolak. Maka untuk sementara waktu Yesus beralih berurusan dengan gereja, mendirikan gereja melalui para rasul. Ini bukan ajaran Alkitab. Nah, dalam poin ini saya katakan sesat ya. Contoh lagi dalam kerajaan 1000 tahun ya. Nanti Bait Allah akan dibangun, Yesus akan duduk di tahta Daud sungguh-sungguh ya, memerintah ya secara fisikal ya, seperti Daud dulu lah ya begitu ya. Lalu korban-korban bakaran akan dinaikkan kembali. Ya, bagi saya ini poin-poin semacam ini sesat itu. Ya, kita mempertanyakan signifikansi kematian Kristus di atas kayu salib. Ya, seperti itu ya. Jadi kembali lagi saya menyerang poin-poin tertentu dari dispensasionalisme, tetapi yang mereka serang dari video saya itu justru bukan membahas top poin-poin saya, tapi memberikan pembelaan secara umum terhadap premilenialisme ya. Premilenialism ya, seperti itu. Dan ini adalah sesuatu yang bagi saya betul-betul konyol ya. Ya, benar-benar konyol, apalagi sekelas doktor itu saya kira susah ya. Orang semakin akademik dia semakin fokus. Ya, kalau semakin melebar kemana-mana argumentasi, tidak mengkerucut kepada poin yang sedang diperdebatkan atau didiskusikan, ini bukan ciri khas seorang akademisi ya, apalagi kalau sudah tingkatnya doktoral begitu ya. Jadi sayang sekali ya, makanya dari kelompok ini ya, mereka-mereka ini saya melihat tanggapan-tanggapan mereka, saya memutuskan untuk khusus topik ini ya, saya tidak akan berdebat dengan mereka ya. Saya tidak maulah ya begitu ya. Ya, saudara tahu maksud saya ya, kenapa harus seperti itu ya. Lalu ada satu yang konyol yang saya sempat dengar juga, yaitu dari Pangeran Manurung ya, Dr. Pangeran Manurung. Secara sangat salah kaprah itu mengatakan bahwa perspektif dispensasionalisme ini yang akhirnya ya melahirkan, mau tidak mau melahirkan premilenialisme katanya begitu ya. Itu ada itu di dalam videonya itu ya. Kita tidak usah putarlah di sini ya. Ada itu ya dalam videonya, dia mengatakan demikian. Nah, bagi saya ini konyol sekali ya. Betul-betul konyol ya. Untuk sekelas doktor itu konyol sekali. Karena premilenialisme ini adalah pandangan eskatologi yang sangat populer di gereja mula-mula. Dan ada bapak-bapak gereja yang pegang itu dan mengajarkan itu. Sangat-sangat populer. Ya, sedangkan dispensasionalisme itu adalah satu pandangan yang muncul abad ke-19. Dimulai oleh orang-orang seperti John Nelson Darby ya. Saya singgung kok nama itu di akhir video saya atau apa itu yang bahas dispensasionalisme ya. Tapi saya tidak terlalu banyak bahas dia karena fokus saya bukan membicarakan kemunculan dispensasionalisme ya dan tokoh-tokohnya seperti apa, bukan itu fokus saya. Ya, tapi saya sebut John Nelson Darby di dalam video saya. Entah mereka mendengar video saya atau tidak, saya tidak tahu ya. Nah, selain Darby ini ada Kelly, ada siapa yang namanya yang satu itu Trotter atau apa, dan ada satu Alkitab versi yang mendukung dispensasionalisme ini yang disebut sebagai Scofield Bible ya. Dan pandangan dispensasionalisme ini sangat-sangat populer di kalangan evangelikal
itu asalnya dari benua Eropa ya, karena John Nelson Darby ini dari sayap Anglikan ya begitu. Tapi kemudian menyeberang ke Amerika dan mendapat penerimaan yang bagus di sana ya, ketika John Nelson Darby itu pergi ke Amerika ya, mengajarkan itu disambut banyak orang di kalangan evangelical ya, seperti itu. Maka dispensasionalisme ini memang disebut sebagai pengajaran di dalam kalangan evangelical atau Injili, seperti itu ya. Ya, ini informasi saja. Jadi konyol sekali kalau dikatakan paham dispensasionalisme ini melahirkan premilenialisme. Ini konyol. Saya merasa lucu sekali ya. Premilenialisme itu di gereja mula-mula itu sangat populer, tapi tidak dispensasionalisme. Maka gini, tidak semua orang premilenialism atau orang premilenialis ya, itu adalah dispensasionalisme. Tetapi sudah pasti orang dispensasionalisme itu pasti terima premilenial. Nah, dokter mesti tahu ini, perbedaan ini. Seorang dokter ya. Jadi kembali lagi saya tidak akan debat dengan mereka ya. Dan ini lagi bicara dengan satu orang dokter dari Manado, asalnya Filipina ternyata. Ini masih adakan kesepakatan ya. Mudah-mudahan hari Sabtu nanti bisa ya dijalankan itu ya. Kalau benar-benar sepakat ya. Ya, saya kira itu ya yang saya harus sampaikan. Mungkin sekarang saya mau dengar Mas Endro itu mungkin mau menyampaikan apa-apa yang didengarnya dari tangkapan-tangkapan mereka, dan nanti bisa ditanyakan kepada saya untuk saya memberikan klarifikasi dan saya akan memberikan mungkin juga nanti ya pendalaman tentang dispensasionalisme itu apa ya. Siapa tahu dari video itu apa sih itu dispensasionalisme, nggak jelas ya. Karena mereka hanya bicara premilenium. Saya jadi aneh ya, seperti itu. Sedangkan saya mengkritisi dispensasionalisme. Ya, silakan Mas Endro. Ya, jadi begini ya, saudara. Saya memang mengikuti webinar itu 3 jam lebih. Saya ikuti dari awal sampai akhir semua tanya jawab. Mungkin mikrofonnya dekatkan Mas Endro biar lebih clear ya. Mikrofonnya didekatkan. Saya coba pakai. Ya, itu lebih bagus kalau suara lebih jelas ya. Ini bisa jelas sekarang? Ya, ini jelas. Ini lebih jelas. Oh ya. Memang saya ikut acara webinar itu 3 jam lebih ya, dari awal sampai akhirnya. Lalu kemudian saya juga mendengar video yang Bapak buat, yang mereka tanggapi itu. Dan dalam sebenarnya sangat jelas ya, dari awal saya catat semua menit-menitnya itu, menit ke berapa. Bapak sangat spesifik mengatakan dalam pembahasan video itu adalah membahas tentang dispensasional, bukan premil historis. Jadi Bapak itu dalam video membedakan dua itu, dispensasional historis dan dispensasional premil dispensasional. Dua itu dan menit 2.50, lalu kemudian dalam perjalanan sampai menit ke 53 terus diulang. Lalu Bapak juga mengatakan kalau mereka yang menganut premil historis ya itu tidak dikategorikan sebagai bidat, meskipun ada irisan antara historis dan dispensasional itu. Nah itu jelas dalam video, tapi mungkin dalam webinar itu mereka tidak singgung itu, tapi langsung menanggapi 4 poin kalau saya nggak salah, 4 poin yang Bapak kemukakan dalam video itu. Dan dalam video itu, dalam webinar mereka, menurut saya kekeliruan mereka itu, mereka tidak memberikan terlebih dahulu posisi mereka apa. Misalnya premil apa mereka, premil dispensasional atau premil historis atau apa gitu. Tiba-tiba langsung menanggapi dan ya itu bicara secara umum tentang premil, bukan walaupun beberapa kali disinggung tentang dispensasional, tapi tidak terlalu spesifik.
Nah itu saya kira mereka keliru dalam hal itu, dalam webinar itu. Tidak menjelaskan pendahuluannya kurang terang dan juga posisi mereka dalam menanggapi poin Bapak itu apa, seperti itu. Jadi mereka langsung menanggapi poin per poin seperti itu. Nah, mungkin dari bagian awal sekarang saya minta Pak Amien mungkin menjelaskan apa sebenarnya beda premilenial historis itu dan dispensasional itu. Ya, mungkin saya perlu sedikit menyinggung juga mengenai moderator mereka itu ya. Siapa namanya itu moderator mereka itu? Itu Julitianus Ya, Harefa. itu juga sangat kacau itu orang itu. Ya. Saya jelas mengkritisi dispensasionalisme, dia malah mengatakan MYM mengkritisi premilenium katanya. Premilenialism katanya begitu ya. Itu jelas itu dalam videonya. Jadi saya kira orang ini pun tidak mengerti itu apa dispensasionalisme ya. Apalagi perbedaan antara premilenialisme historis dengan premilenialisme yang berciri dispensasionalisme ya. Ini celaka besar ya. Makanya kalau mau bikin webinar ya yang sifatnya akademik, saya kira harusnya moderator mesti paham apa yang dia bicarakan. Kalau mau menanggapi video orang mesti paham apa yang orang bicarakan, baru nyambung ya. Kalau tidak nyambung ya susah jadinya. Kalau tidak nyambung seperti itu lalu ajak saya debat, saya malas lah ya, enggak maulah saya ya. Ya seperti itu ya. Jadi saya kira kalau kita sebut hoax ya, yang pertama-tama bikin hoax ya itulah moderator itu. Ya mungkin dia dikasih kepercayaan untuk mendengarkan video saya. Lalu mungkin mereka sepakat, mungkin saya bilang ya, mereka sepakati nanti akan menanggapi poin-poin sesuai dengan yang dia dengar. Tapi cilakannya si moderator ini tidak ngerti apa-apa. Tidak tahu perbedaan antara premilenialisme historis dengan yang berciri dispensasionalisme begitu ya. Nah, apa perbedaannya? Kalau premilenialisme historis itu dia tidak penekanannya pada pembabakan dalam sejarah atau dispensasi-dispensasi. Ya. Bahkan yang menerima teologi reform kita dikenal sebagai covenant teologi ya, teologi perjanjian. Ya. Jadi golongan premilenialisme yang menerima atau yang yang berada di dalam aliran reform itu tidak mengenal dispensasi model dispensasionalisme. Ya, seperti itu. Jadi premilenialisme historis itu dia penekanannya hanya pada kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Jadi bahwa pada masa yang akan datang itu akan ada kerajaan 1000 tahun sebelum kesudahan segala sesuatu. Ada dulu kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Ya. Dan di Israel nanti betul-betul akan menjadi pusat seperti itu pemerintahan dan Kristus duduk sebagai raja di sana. Ya, penekanannya di sana kalau premilenialisme historis dan premilenialisme historis ini di segala denominasi ada termasuk reform juga ada itu. Ada satu reform yang dipelopori oleh bukan satu reform ya, premilenialism reform yang dipelopori oleh teman daripada John Gresham Machen ya. John Gresham Machen ini pendiri daripada Westminster Theological Seminary di Amerika. Ketika dia keluar dan teman-temannya termasuk yang muda itu Cornelius Van Til keluar dari Princeton Theological Seminary ya. Lalu mendirikan Westminster. Nah, di antara orang-orang yang keluar yang menjadi teman Machen ini itu ada yang namanya kalau saya tidak salah Carl McIntyre. Ya, Carl McIntyre ini adalah orang reform, tapi dia mengajarkan premilenialism. Dan akhirnya nanti dia juga pecah dengan Machen dan dia punya gereja sendiri. Dan gereja Carl McIntyre ini berpengaruh ke pendiri Far Eastern Bible College di Singapura. Itu ada tokoh yang namanya Timothy Tow. Ya. Nah, saya kira begini, seorang sarjana mesti mempunyai pengetahuan seperti ini untuk menjelaskan apa yang dia mau itu. Saya bukan pamer ya.
Saya bukan pamer, tapi saya belajar tentang semua itu. Aliran ini kemana-kemana saya belajar itu ya. Jadi Timothy Chow ini di Asia Tenggara sangat getol mengajarkan premillennialism, tetapi pada saat yang sama dia adalah orang reform yang sangat ketat sekali. Termasuk boleh dibilang hampir-hampir fundamentalis. Seperti itu. Ya, itu informasi ya. Jadi premillennialisme historis ini bukan hanya orang-orang non-reform yang percaya, orang reform pun ada. Seperti itu. Tapi tidak menjadi pandangan yang umum diterima reform. Tidak. Ya, seperti itu ya. Itu penjelasan saya. Nah, kalau premillennialisme yang cirinya sudah dispensasionalisme, itu baru muncul abad ke-19. Saya katakan tadi oleh John Nelson Darby ya. Jadi kalau Weli Pandensolang ini bilang saya hoax ya. Nanti kita bahas ya. Kita bahas, dia bilang saya hoax tentang kedatangan Kristus, tentang kebangkitan gitu ya. Nanti kita bahas ya. Dia bilang saya hoax ya. Saya rujukannya tentang dispensasionalisme ini dan saya kira analisis dan kritikannya sangat-sangat tajam dan sangat-sangat teliti. Itu adalah Dr. Louis Berkhof, Profesor Louis Berkhof ya. Ini. Nah, entah Weli Pandensolang yang hoax atau Louis Berkhof yang saya kutip. Silakan dia bantah Louis Berkhof aja. Dia bilang Louis Berkhof itu hoax gitu ya. Ya silakan dia bikin video ya. Nanti akan diketawain mengapul segala, diketawain Budi Asali, diketawain orang-orang reform nanti ya. Karena baik reform maupun bukan reform, ini textbook yang layak dipercaya ini. Ini orang non-reform pun belajar dogmatika dari Louis Berkhof ini. Sangat populer di seluruh dunia bukunya ini. Ya, seperti itu ya. Ya. Jadi Berkhof di sini bicara tentang premillennialisme model baru yang berciri dispensasionalisme. Ya, seperti itu ya. Saya buka saja bagian itu ya, biar kita berdasarkan data ya. Nanti kalau si Dr. Weli Pandensolang bilang ini adalah hoax, ya silakan saja. Tapi akan diketawain orang nanti ya. Ya baik ya, saya baca aja ya, nanti saya akan jelaskan ya. Ya. Ini halaman 710 di dalam buku ini. Halaman 710 dalam Systematic Theology daripada Louis Berkhof. Ya, poin yang kedua ini ya. The premillennialism of the present. Maksudnya premillennialisme sekarang ini. In the second quarter of the 19th century, a new form of premillennialism was introduced under the influence of Darby. Darby ini adalah John Nelson Darby yang saya sudah singgung tadi. Kelly, Trotter, and their followers in England and America. A premillennialism wedded to dispensationalism. Jadi di dalam present time ya, maksudnya itu di dalam waktu sekarang ini tentu merujuk kepada waktu Berkhof ya. Ya, zaman Berkhof waktu itu ini Berkhof menulis bukunya ini tahun 1040-an. 1940-an ya. 1932 itu diterbitkan pertama kali buku ini. Edisi pertama kalinya itu 1932. Jadi present maksudnya waktunya Berkhof itu ya. Ya, dia berkata ada muncul model baru daripada premillennialisme yang berciri dispensasionalisme, dipelopori oleh Darby, Kelly, Trotter, dan pengikut-pengikut mereka. Ya, seperti itu ya. Nah, maka premillennialism yang berciri dispensasionalisme ini sangat berbeda dengan premillennialism secara historis. Yang sama cuma penerimaannya akan kerajaan 1000 tahun. Kalau kita mau bicara secara strict ya, mungkin ada kesamaan-kesamaan lain, persinggungan-persinggungan lain atau irisan-irisan lain yang saya juga sudah singgung di dalam video saya yang lalu itu yang mereka kritik itu. Ya, tetapi yang paling fundamental persamaan mereka adalah
pada adanya kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini selama 1000 tahun, di mana Kristus akan memerintah selama 1000 tahun, begitu ya. Ya, itu kesamaannya ya. Tetapi sangat-sangat berbeda dalam melihat dispensasi atau pembabakan. Saya kembali kepada itu tadi. Yang saya katakan reform, kalau reform hanya menerima 2 dispensasi. Mengikuti adanya 2 covenant. Old Covenant dan New Covenant. Old Testament, New Testament. Dan Old Covenant ini mungkin banyak orang reform juga tidak paham ini ya, yang kurang tuntas memahami dogmatika ya. Ini saya sedikit bicarakan ya. Jadi di kalangan reform ini hanya 2 dispensasi. Old Covenant yaitu Old Testament dengan New Testament atau New Covenant ya. Nah, ciri Old Testament ini memang hukum ya, the law ya, hukum Taurat. Dan itu sebetulnya akarnya itu pada Covenant of Works. Nah, ini saya bicara Covenant of Works, orang ngerti enggak ya gitu ya. Covenant of Works itu perjanjian kerja. Ya, yang menurut teologi reform itu ada di Taman Eden, di mana Adam berdiri di hadapan Tuhan menjadi wakil seluruh umat manusia. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam konteksnya yang kosmis, itu wakil seluruh alam semesta. Dia berdiri di hadapan Tuhan Allah, dan Allah mengadakan perjanjian dengan dia. Jangan engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, artinya apa di sini? Kalau dia makan lawan itu, dia akan mati. Tapi kalau dia tidak makan, dia akan hidup. Jadi ada perjanjian kerja semacam ini antara Allah dengan Adam. Ya, seperti itu ya. Jadi itu namanya Covenant of Works. Tapi Adam tidak lolos dalam perjanjian kerja ini. Dia jatuh dalam dosa dan harus mati. Seluruh keturunan juga ikut berdosa dan harus mati. Maka Tuhan ya kemudian mengutus anaknya, Kristus itu berdiri di posisi Adam. Menjadi Adam kedua. Dan istilah Adam kedua itu ada di Alkitab ya. Paulus sebut Adam kedua ya, yaitu Kristus ya. Berdiri di posisi Adam untuk taat dari lahir sampai mati. Maka dalam teologi reform ini disebut sebagai ketaatan aktif. Untuk mengklaim hidup kekal yang Adam di Taman Eden dalam Covenant of Works itu gagal klaim. Maka Kristus taat dari lahir sampai mati. Bahkan di dalam proses ketaatan itu juga diberi izin kepada setan sampai 3 kali mencobai. Sama seperti Adam di Taman Eden melalui Hawa dicobai oleh setan lalu jatuh. Demikian juga Adam kedua diizinkan setan untuk mencobai dia. Tapi Adam kedua lolos dan ketika dia taat dari lahir sampai mati dia bisa mengklaim hidup kekal. Yang gagal diklaim oleh Adam di dalam Covenant of Works di Taman Eden. Ya, lalu Kristus mati di atas kayu salib untuk membereskan dosa. Jadi ada 2 hal yang Kristus kerjakan. Ya, pertama apa? Mengklaim hidup kekal melalui ketaatan dari lahir sampai mati. Kedua, membereskan dosa di atas kayu salib. Ini penjelasan reform yang sangat tuntas. Ya, mengenai karya penebusan Kristus. Ya. Jadi kalau begitu kita hanya mengenal 2 covenant. Covenant, Old Covenant yang berurusan dengan hukum Taurat. Dan akarnya itu Covenant of Works di Taman Eden. Adam tidak lolos, Israel diberikan hukum Taurat juga tidak lolos. Hanya Adam kedua, Kristus yang lolos. Akhirnya melalui dia kita terima hidup kekal. Setelah dosa-dosa dibereskan di atas kayu salib. Ya, seperti itu ya. Nah, itu reform. Ya. Nah, kalau dispensasionalisme ini mempunyai pembabakan yang lumayan banyak. Salah satu bentuk dari dispensasionalisme ini karena ada perbedaan-perbedaan juga di antara mereka, bahkan mengenal 7 pembabakan. Tapi saya tidak akan bahas semua itu ya, karena bukan itu poin kita hari ini ya. Saya kan hanya mau menjelaskan ini beda premilenialisme historis dengan dispensasionalisme ya. Jadi ada pembabakan semacam itu. Nah, menurut mereka begini. Kristus datang ke dalam dunia ini
inkarnasi 2000 tahun yang lalu, itu memang betul-betul untuk datang menjadi raja di Israel. Mendirikan kerajaan sama seperti Daud dulu, itu menjadi raja. Karena Kristus adalah tunas Daud katanya, ya, singa Yehuda. Ya, tapi dia ditolak oleh orang Israel, orang Yahudi, gitu. Dia ditolak. Akhirnya untuk sementara waktu Kristus menyingkir, ya, mendirikan gereja sebagai proyek rahasia. Maka saya bilang proyek sampingan dalam video saya itu. Ya, mendirikan gereja sebagai proyek rahasia. Seperti itu. Dan nanti akan datang kembali dan tetap akan mendirikan kerajaan secara jasmania di antara orang Yahudi itu. Seperti itu nanti kerajaan 1000 tahun itulah nanti begitu ya. Ya, jadi sepertinya di sini kedatangan Yesus yang pertama saat inkarnasi itu gagal. Ya memang itu kesimpulan logisnya ya. Karena dia datang tujuannya mau menjadi raja, tapi gagal. Lalu akhirnya beralih sebagai proyek rahasia mendirikan gereja. Dan bagi orang dispensasionalisme, ya gereja itu sama sekali tidak pernah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tidak ada itu. Dalam nubuatan perjanjian lama. Itu gereja. Ya, karena semua itu nubuatan perjanjian lama tentang Mesias itu tentang bagaimana Yesus mendirikan kerajaan di Israel. Raja atas orang Yahudi, begitu. Jadi tidak ada urusannya dengan gereja. Maka ini gereja betul-betul sesuatu yang asing. Yang rahasia, yang Allah tidak pernah ungkapkan di dalam Alkitab perjanjian lama. Nah bagi saya ini kekacauan luar biasa. Kekacauan luar biasa ya. Lalu juga mengenai kedatangan Kristus yang akan datang nanti kita pertajam lagi ya. Itu juga ada pembabakan-pembabakan, ada era-era begitu. Maka dispensasionalisme ini syarat dengan pembabakan-pembabakan atau pengeraan-pengeraan sejarah begitu. Sejarah keselamatan. Misalnya dikatakan ya, Kristus datang nanti pada saat kali yang kedua, yang Weli Panden Solang itu katakan apa? Itu bukan kedatangan katanya ya. Ya kita bahaslah nanti ya. Itu datang hanya ada di atas awan dan mengangkat orang-orang percaya yang sudah mati dibangkitkan. Hanya orang percaya ya, orang durhaka tidak. Ya, yang mati dibangkitkan, yang masih hidup langsung diubah sekejap diangkat ke angkasa. Lalu ada masa 7 tahun di bumi. Satu era lagi ini, 7 tahun di bumi. Dan 7 tahun di bumi itu dibagi dua, 3,5 tahun, 3,5 tahun. 3,5 tahun yang pertama itu ada pertobatan orang-orang Yahudi di sana. 3,5 tahun yang kedua ada masa kesukaran besar, penganiayaan habis-habisan di sana. Nah, setelah masa kesukaran itu berakhir, datanglah Yesus dan kali ini menginjakan kaki di bumi. Injakan kaki di bumi, tepat di Yerusalem, mendirikan kerajaan 1000 tahun, duduk di sana sebagai raja seperti Daud, bait Allah dibangun lagi, ya, lalu korban-korban bakaran persembahan akan dipersembahkan kembali. Jadi ada pembabakan-pembabakan semacam itu. Ya. Dan pada saat kedatangannya itu ada kebangkitan orang mati. Ya, siapa yang dibangkitkan? Itu orang-orang yang meninggal pada saat orang-orang percaya ya, yang meninggal pada saat kesusahan besar itu. Karena 3,5 tahun yang pertama itu ada pertobatan orang-orang, termasuk pertobatan orang-orang Yahudi, begitu. Jadi mereka akan dibangkit. Jadi sudah ada 2 kali kebangkitan. Khusus untuk orang percaya ini. Ya, seperti itu ya. Jadi ada pembabakan-pembabakan begitulah itu dispensasionalisme. Nanti kita pertajam lagi. Jadi ada beda yang fundamental antara premillennialism historis yang bahkan ada reform pun pegang itu dengan dispensasionalisme. Dan yang saya kritisi itu adalah poin-poin dispensasionalisme yang bagi saya itu menyesatkan. Ya, silakan lanjut Mas Endro. Nanti kita bahas itu tuduhan hoax dari Weli Panden Solang ya. Saya ajukan bukti-bukti di sini nanti. Saya langsung baca bukti-bukti. Ya. Iya. Tadi rujukan Bapak itu kan Louis Berkhof yang ini ya, kalau terjemahan momentumnya itu yang ini, halaman
96 kayaknya. Ya, Yang ya buku itu ini. kalau versi Ya. Indonesia ya betul. Bahasa Indonesia-nya 96. Jadi sebenarnya apa ya? Yang membuat kita kesulitan itu mereka tidak menjelaskan posisi mereka itu premilenialisme apa gitu. Jadi mereka padahal dalam video itu mereka sendiri ngomong itu kalau premilenialisme ini ada ragam-ragamnya gitu. Tapi mereka langsung hantam video Bapak itu dengan poin-poin Begini, tanpa ada. Ya. Mas Endro, begini. Itulah sebetulnya kesulitan Indonesia ini, orang-orang Indonesia. Ya, saya dan Pak Mangapul mengkritisi pendidikan teologi di Indonesia bukan sombong atau apa, bukan. Ya, bukan. Tapi mungkin yang paling banyak mengkritisi Pak Mangapul ya. Saya mungkin agak kurang ya begitu. Tapi kami berdua bukan ini sih sebetulnya. Problem utamanya itu orang merambah yang bukan bidangnya. Bicara teologi dispensasionalisme itu bidang dogmatika itu. Nah, saya mohon maaf tanya, apa Mas Endro tahu ya? Weli Pandensolang itu dogmatika apa biblika dia itu bidangnya? Saya nggak tahu ya. Kayaknya mungkin biblika itu. Saya nggak tahu Iya. ya. Nah, Kalau lihat itu Pangeran penjelasannya Manurung mungkin apa? publik. Pangeran Manurung itu sampai ngawur sekali mengatakan dispensasionalisme melahirkan premilenialisme apa itu? Dia dogmatika atau apa itu? Ya. Ya Kalau kan bukan ahlinya, kalau bukan bidangnya, sebaiknya ndak usah bicara. Cari orang dispensasionalisme yang memang bidangnya untuk memberi tanggapan kepada saya. Makanya saya malas untuk ini ya, debat dengan orang-orang yang tidak pada bidangnya, kemudian memberi tanggapan. Ya, saya kalau isu-isu biblika yang memang rumit sekali, ya lebih baik saya diam ya. Kecuali itu menyangkut kesesatan-kesesatan ya. Ya, terpaksa saya harus bicara dari perspektif dogmatika atau teologi sistematika, begitu ya. Tapi kalau itu hanya isu akademik biblika, lalu saya nimbun di dalamnya itu sangat-sangat tidak nyambung, sangat-sangat irrelevan itu. Nah, kalau STT di Indonesia ini yang sudah lebih maju ya, walaupun kita tuduh mereka mungkin liberal ya, padahal sekarang sebetulnya liberalisme sudah tidak ini ya, sudah tidak populer lagi. Postmodernisme sekarang yang sangat populer ya. Di dalam era postmodernisme ini bisa saja seorang yang mengajarkan teologi Injili, tapi sementara pada saat lain dia merengkuh hal-hal lain begitu, dan coba diajak berjalan bersama begitu. Itu ciri khas postmodernisme. Ya, seperti itu. Saya sendiri menduga ya. Atau dalam aspek tertentu yang kami pernah berdebatkan dulu, Profesor Yoas Adi Prasetya itu posisinya seperti itu ya. Tapi kalau dalam poin-poin lain saya tidak berani ya. Dulu kami pernah berdebat ya, itu mengenai isu tertentu yang saya kaitkan dia dengan postmodernisme. Ya, seperti itu. Nah, baik saya lanjut. Kalau STT yang kita cenderung cap liberal ya, padahal sekarang liberalisme itu tidak laku lagi itu ya. Itu misalnya STT Jakarta ya. Mereka secara akademik itu, ya ini maaf ya, saya pakai istilah lebih tahu diri gitu ya. Lebih tahu diri, artinya apa? Bidang saya ini. Dan dia bergelut di situ. Yang bukan bidangnya tahu diri dong. Paham ya, Mas Endro paham ya? Ya, ya. Nah, ini sebetulnya standar akademik seperti itu. Ya, makanya kalau mau akademik ya kuliah di STT Jakarta. Ya, kalau mau akademik loh ya. Anda kalau Ya. Injili evangelikalnya sudah kuat ya, reformnya kuat sekali, saya tidak masalah kalau kuliah di STT Jakarta. Silakan kuliah di sana supaya akademiknya bagus. Ya. Nah, kita ini yang Injili ini problem utamanya itu tadi ya. Bukan bidangnya coba dirambah. Ya susah dong. Ya, susah dong kalau begitu. Maka saya Pak Mangapul pernah ngomong, saya kalau dogmatika Pak, ya saya tidak maulah saya. Ya kami kan pernah debat juga dulu masalah unlimited itu kan. Tidak maulah saya. Lalu saya bilang kepada beliau, ya poin limited, unlimited ini itu isu-isu dogmatika itu Pak. Saya bilang begitu sama dia. Jadi gini, ya, saya kira itu mungkin kelemahan dan problem ya daripada mereka-mereka ini. Sehingga tidak nyambung dengan apa yang saya ini. Kalau saya menjelaskan dispensasionalisme, menjelaskan poin-poin isu-isu dogmatika seperti ini sangat luas ya. Coba bandingkan dengan penjelasan mereka. Saya banyak tahu karena memang itu bidang saya, sangat luas penjelasan saya.
Kutipan-kutipan saya jelas, ya. Rujukan-rujukan saya, tokoh-tokohnya siapa jelas. Coba bandingkan dengan tanggapan mereka itu yang kabur-kabur, ngambang, tidak jelas, begitu. Ya, saya kira itu mungkin Mas Endro, ya kelemahan dalam tanggapan mereka. Ya. Iya, memang itu sulit ya. Jadi seolah-olah penonton itu hanya tahunya ya premilenial, nggak tahu yang historis, yang dispensasional, yang lain sebagainya itu. Itu memang kekacauan pertama sekali dalam webinar yang mereka adakan. Lalu kemudian terlalu terburu-buru untuk mengatakan, oh ini hoax, ini hoax, ini hoax. Lalu sedangkan Pak Welly sendiri, dia dengan jujur katakan dalam video, saya pun belum mendengar video, tapi hanya mendengar kesimpulan yang dibuat dalam webinar itu. Saya bilang, aduh kenapa terlalu cepat bilang hoax, tapi dia sendiri belum dengar keseluruhannya. Mungkin kalau dia dengar ada historis gini, mungkin dia bicara tentang posisinya. Ini kan langsung webinar, langsung lalu memberikan hoax atau indikasi fitnah seperti itu. Dia yang bikin hoax di situ. Dia yang bikin hoax. Ya, cilaka sekali ya, tidak mendengar video saya langsung bilang saya hoax ya. Iya. Ya lanjut. Mungkin gini. Coba sekarang kita pertajam. Yang Kita dia bilang masuk saya ke hoax. poin Yang yang dia mereka bilang saya hoax itu apa? Ya, yang di hoax kan ya itu 4 poin yang mereka tanggapi. Yang pertama sekali itu tentang isu kedatangan Tuhan Yesus. Nah itu yang membahas itu kan Pak Nathan. Mereka itu katakan premilenialisme itu nggak percaya 3 kedatangan. Kedatangan yang pertama inkarnasi itu, lalu kemudian kedua waktu rapture, lalu yang ketiga waktu kerajaan 1000 tahun. Menurut mereka itu rapture itu nggak dihitung sebagai karena datangnya di atas awan-awan lalu cepat gitu, set gitu. Jadi nggak dihitung sebagai kedatangan seperti itu. Jadi itu hoax yang pertama katanya. Iya, itu pendapat ahli atau pendapat pribadi mereka. Ya, seperti itu. Sekarang saya kutip misalnya ini ya. Saya kembali mengutip tulisan Berkhof ya. Nanti kita bandingkan. Itu Dr. Nathan itu dia jadi rujukan yang lebih akademik daripada Berkhof atau enggak? Ya, silakan penonton menilai ya. Silakan penonton menilai begitu ya. Jadi dalam hal kedatangan Kristus ya, itu sebentar ya, saya sudah tutup bagian itu tadi. Saya buka dulu. Ya. Memang dispensasionalisme itu percaya ada 3 kali kedatangan Kristus. Yang pertama pada saat inkarnasi, ya. Lalu yang kedua nanti pada saat rapture itu hanya datang di atas awan-awan. Tapi itu kedatangan, ya. Ya, apalagi kalau bukan kedatangan namanya itu ya. Dia datang di atas awan-awan. Sekarang saya mau tanya kepada mereka, ya. Dasar ayat rapture mereka itu apa? Ya, dasar ayat rapture. Ini Louis Berkhof bicara itu di dalam halaman 711 ya dalam buku ini ya. Halaman 711 ya. Yang punya buku ini silakan baca ya. Tapi sekarang saya mau buka Alkitab ya. Yang menjadi dasar mereka untuk mengajarkan rapture itu, ini saya fokus kepada itu tadi ya. Masalah 3 kali kedatangan Kristus ya. Bukan fokusnya rapture ini ya, bukan fokusnya rapture. Tapi ini ada kaitannya ya. Jadi yang menjadi dasar mereka itu bicara rapture ya. Itu adalah 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 dan seterusnya. Ya. Ya, seperti itu. Mungkin saya membaca ya. Saya baca ayat 13 dan seterusnya ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu, ini khusus ayat 15 perhatikan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan,
kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Ada istilah kedatangan Tuhan di situ. Ya, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Nah, ini dasar rapture. Dasar pengajaran mereka tentang rapture. Ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kenapa saya singgung ayat ini? Ayat ini adalah ayat yang mereka jadikan dasar untuk rapture itu. Dan di dalam teks ini disinggung mengenai kedatangan. Kenapa Dr. Nathan itu mengatakan itu enggak dianggap kedatangan? Alkitab bilang kedatangan ini. Dan teks ini yang mereka pakai untuk rapture. Pak, argumentasi ini Mas Enro paham ya? Iya. Ya jelas ini dalam bahasa Inggris apa ini ayat 15 ya. For this we say to you by the word of the Lord that we who are alive ya and remain until the coming. Ini ada istilah the coming. Ya, jelas itu. Dalam bahasa aslinya pun itu ya. Kedatangan itu ya. Parousia. Ya. Ada istilah jelas di situ ya, saudara ya. Jadi kalau begitu, ya, mereka mengatakan itu bukan kedatangan, dasarnya apa? Mungkin Nah, karena dia tidak sampai ke bumi mungkin atau tidak dari aspek mereka menggunakan teks Alkitab saja sudah inkonsisten. Teks Alkitab yang mereka perujuk untuk rapture itu bilang kedatangan di situ. Ada istilah kedatangan di sana. Ya, lalu begini, kekacauan yang kedua, waktu mereka tuduh saya, ya tidak benar itu ada itu. Mereka mau membela premillennialism atau mau membela dispensasionalisme, enggak jelas kan? Iya. Sedangkan saya eksplisit itu menyerang dispensasionalisme yang jelas-jelas percaya 3 kali kedatangan. Ini jelas Berkhof tulis di halaman 711, silakan dibaca. Ya, ini karena teksnya panjang, ini tidak mungkinlah saya baca semua di sini ya. Ya, jelas ada di sini. Jadi ada kedatangan pertama pada saat inkarnasi, lalu ada kedatangan pada saat rapture ya. Lalu kemudian nanti setelah lewat masa 7 tahun itu ada kedatangan lagi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di Israel. Seperti itu. Jadi yang mereka bilang kepada saya itu hoax apa? Hoax. Ya. Jadi ada dua problem di sana ya. Teks Alkitab yang mereka pakai rujukan untuk rapture itu jelas eksplisit sebut kedatangan Kristus. Paulus yang tulis itu. Ya, mereka inkonsisten di sini kalau mengatakan itu bukan kedatangan. Alkitab bilang kedatangan. Sedangkan teks itu mereka pakai untuk rapture. Yang kedua, pertanyaan saya, mereka mau bela apa? Premillennialism secara umum atau dispensasionalisme? Enggak jelas. Jadi siapa yang bikin hoax di sini? Mereka atau saya? Ya, lanjut. Iya, itu kesulitan. Tapi mungkin sebelum saya lanjut, Pak. Ya. Mereka kan ngomong ya itu literatur premilenial itu nggak ada bicara itu, mungkin katanya begitu. Jadi itu hoax katanya. Kalau literatur premilenial emang hanya bicara 2, nggak rapture itu nggak dihitung katanya. Berarti mereka bicara premilenialisme secara umum. Nah, itu dia yang sulit karena posisinya nggak jelas. Ya. Jadi saya bicara dispensasionalisme. Jadi mereka membuat orang-orangan terhadap argumentasi saya yang dianggap itu argumentasi saya, lalu mereka pukul orang-orangan yang mereka buat. Nah itulah salah kaprah. Makanya kalau bukan bidangnya jangan coba-coba ya. Saya kalau dogmatika, saya bertahun-tahun bergumul. Ya, saya bertahun-tahun bergumul ya. Makanya Pak Mangapul pun yang sangat keras sekali mengkritik itu ya. Ini kalau Pak Mangapul dengar silakan ya memberi tanggapan. Dia sangat keras mengkritik Dr. Abal-Abal lah apalah begitu. Pendidikan teologi di Indonesia begini begitulah.
sama saya itu dia tidak pernah meremehkan bagaimana saya menguasai dogmatika. Nggak pernah. Karena saya bertanggung jawab. Ya. Jadi mereka ini membuat orang-orangan atas argumentasi saya. Mereka sedang membela premilenialisme secara umum. Sedangkan saya sedang membahas, mengkritisi dispensasionalisme. Ya, berdasarkan salah kaprah itu mereka pukul salah kaprah mereka sendiri. Mereka bukan memukul saya, argumentasi saya. Mereka pukul salah kaprah mereka sendiri. Konyol ya, lucu ya. Sangat-sangat lucu. Ya, lanjut Mas Endro. Itu yang pertama. Yang kedua ya isinya sama. Ini dari Dr. Welly, itu bidang Dr. Welly, bagian Dr. Welly waktu itu ya tentang kebangkitan itu. Ya, Bapak dalam video kan mengajar ya dispensasional itu percaya 3 kali kebangkitan. Iya betul. Waktu rapture, waktu akhir tribulasi dan akhir 1000 tahun kan 3 kali itu. Nah itu argumentasinya sama dengan. Bukan. 3 kali kedatangan itu begini. Pada saat inkarnasi, yang pertama. Ini kita masuk kebangkitan. Bicara poinnya. Kalau kedatangan kan sudah tadi. Sekarang maksudnya ini kita lanjut tentang kita bicara kebangkitan. Oke, lanjut. Kalau kedatangan kan saya pikir sudah clear ya, atau masih ada yang? Enggak ada. Saya enggak konsentrasi tadi. Ya, lanjut. Ya. Tentang kebangkitan kan Bapak katakan kalau dispensasional itu percaya 3 kebangkitan ya. Waktu rapture, waktu akhir tribulasi, dan akhir kerajaan 1000 tahun itu kan. Ya. Nah argumentasinya sama. Mereka selalu kecualikan rapture itu. Jadi kebangkitan itu hanya dihitung 1 kali sebelum kerajaan 1000 tahun dan akhir kerajaan 1000 tahun. Itu argumentasi Dr. Welly dari Wahyu 20 rujukannya. Itu silakan. Ya. Jadi ketika saya berkata ada 3 kali kebangkitan itu hoax. Iya. Ya, tapi itu lagi. Itu lagi pertanyaan. Itu lagi pertanyaan saya. Saya sedang mengajarkan sedang menyampaikan apa yang dikatakan Alkitab, ya, atau sedang menyerang posisi Dr. Welly Pandesolong yang saya tidak tahu juga dia posisinya apa, ataukah saya sedang membahas poin-poin dispensasionalisme. Yang jelas saya sedang membahas poin-poin dispensasionalisme ya. Dan oleh karenanya saya mengatakan dispensasionalisme itu percaya 3 kali kebangkitan. Bahkan kalau membaca buku Louis Berkhof, terindikasi bahkan 4 kali kebangkitan. Saya akan menjelaskan nanti. Saya akan menjelaskan nanti ya. Ya, jadi sebentar ya, saya ini ya. Saya hanya mau ini tadi ya, mau konfirmasi yang tadi ya. Saya ini dulu sedikit, saya interupsi sedikit ya, Mas Endro ya. Iya, Pak. Mengenai 1 Tesalonika, karena saya agak kurang pasti tadi ya. Ya biasalah, saya bukan orang biblika ya. Ya, mengenai istilah parousia tadi ya. Itu istilah parousia itu kan kedatangan ya, coming. Ya. Yang saya kutip dari 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-15 tadi ya. Iya, betul. Gimana itu Dr. Nathan bilang itu bukan kedatangan? Ya, sedangkan ini jelas ini. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah parousian. Parousian itu adalah coming, kedatangan. Ya, itu jelas. Ini saya coba-coba buka interlinear tadi ini. Apa betul istilah parousia yang dipakai? Dan betul. Itu yang dipakai. Ya, jadi itu omong kosong itu kalau dikatakan bukan kedatangan, itu hanya omong kosong. Ya, dan apalagi kalau mereka sedang mewakili posisi dispensasionalisme, orang-orang dispensasionalisme pun tidak akan sepakat dengan mereka, karena memang dispensasionalisme itu percaya 3 kali kedatangan. Ya, itu interupsi saya. Nah, sekarang mengenai resurrection ya, kebangkitan. Dispensasionalisme itu percaya 3 kali kebangkitan, bahkan terindikasi 4 kali kebangkitan orang mati. Ya, kembali lagi saya rujuk ya.
Saya tidak ada waktu untuk teliti sumber-sumber lain karena ini saya sangat sibuk ya. Tapi saya anggap dogmatika atau teologi sistematika Berkhof ini sangat-sangat layak dipercaya ya. Ya, jadi kalau hoax biarlah Berkhof menanggung hoaxnya. Seperti itu. Ya. Ini di halaman 724. Saya baca ya. Sebentar saya baca. The premillennial view respecting the time of the resurrection. It is the common opinion among premillenarians, yeah, premillenarians, that the resurrection of the saints will be separated by 1,000 years from that of the wicked. They almost seem to regard it as an axiomatic truth that those two classes cannot possibly arise at the same time. Jadi ini maksudnya gini. Secara umum orang-orang premillennialism, jadi ini termasuk dispensasionalisme atau yang umum ya. Iya. Itu mereka menerima ada perbedaan kebangkitan antara orang percaya dan tidak percaya. Semacam ada dua kebangkitan di sini ya. Itu secara umum ya. Ya, saya lanjut ya. And not only that, but the type of premillennialism which is now dominant, apa ini? Tipe premillennialisme yang dominan sekarang. Itu maksudnya apa? Dispensasionalisme ya. Ya. With its theory of a twofold second coming. Nah, dengan teorinya mengenai twofold ya. Kedatangan lipat dua. Yaitu tadi pada saat rapture dan mendirikan kerajaan 1000 tahun ya. Ya. Ya, the twofold second coming of Christ feels the need of positing a third resurrection. Merasa butuh untuk istilahnya ini apa ya? Positing ya, untuk meneguhkan ya. Tiga kebangkitan yang ketiga. Ya. All the saints of the former dispensation and of the present dispensation are raised up at the parousia. Nah, ini maksudnya ini. Seluruh orang percaya ya, seluruh orang percaya itu ya yang masih hidup yang sudah mati akan dibangkitkan pada saat parousia. Pada saat parousia ini maksudnya pada saat rapture yang menurut dispensasionalisme ya. Pada saat rapture itu ya akan dibangkitkan ya. Nah, itu kebangkitan yang pertama. Itu hanya untuk orang percaya. Saya lanjut ya. Those still alive at the time are changed into in a moment, in the twinkling of an eye. Yang masih hidup langsung diubah ya. Kalau yang mati dibangkitkan, orang percaya masih hidup langsung diubah. Itu nanti kan akan diangkat katanya pada saat rapture kan. Iya. Ya, saya lanjut ya. But in the 7 years that follow the parousia, many other saints die, especially in the Great Tribulation. Tetapi pada saat 7 tahun itu tadi yang saya sudah jelaskan di awal ya. Ya, yang dibagi dua, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua ya. 3,5 tahun pertama itu Israel bertobat besar-besaran. 3,5 tahun kedua itu ada Great Tribulation. Great Tribulation ini masa kesusahan besar, penganiayaan besar. Pada masa penganiayaan besar itu ada kematian orang percaya. Nah, itu yang dimaksud Berkhof di sini. Ya, sebentar ya. Ya. This most also be raised up, and the resurrection will occur at the revelation of the day of the Lord. Jadi pada saat maksudnya mereka ini orang-orang yang mati tadi pada saat Great Tribulation juga akan dibangkitkan ketika Yesus datang lagi nanti dan menginjakkan kaki di bumi. Ini yang dimaksud Berkhof dengan istilah will occur at the revelation of the day of the Lord. Ya, pada saat dia datang nanti. Ya. Ya, pada saat mendirikan kerajaan 1000 tahun lah itu ya. 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 Sebentar. The day of the Lord. 7 years after the parousia. 7 tahun setelah parousia itu. Ya, pada waktu dia datang menginjakkan kaki di bumi itu ya. Saya lanjut ya.
But even at this point, premillenarians cannot very well stop. Bahkan sampai di sini aja mereka tidak berhenti ya, masih memikirkan kebangkitan yang lain begitu ya. Since the resurrection at the end of the world is reserved for the wicked. Yeah. There must be another resurrection of the saints who die during the millennium, which precedes that of the wicked. For the two cannot be raised up at the same time. Nah, kenapa ya Berkhof mengatakan di sini ya tadi, but even at this point, premillenarians cannot very well stop ya, karena ternyata mengindikasikan malah 4 kebangkitan di sini. Ya, seperti itu. Ya, sebetulnya kan memang umumnya diterima itu 3 kali ya. Tadi ketika dia hanya di angkasa nggak turun ya, pada saat parusia. Ya, kemudian nanti setelah 7 tahun kebangkitan orang percaya yang mati pada saat Great Tribulation. Ya, dan setelah itu mestinya kebangkitan orang durhaka kan? Jadi 3 kali ya. Setelah kerajaan 1000 tahun, itu ada kebangkitan orang durhaka. Tapi ternyata masih ada kebangkitan orang percaya juga nanti. Yaitu yang mati pada era kerajaan 1000 tahun itu. Dan ternyata kebangkitan orang mati dan kebangkitan orang durhaka ini nggak boleh disatukan. Harus dibedakan. Jadi kebangkitan orang percaya yang mati pada era 1000 tahun, bangkit lebih dahulu, baru sesudah itu orang durhaka dibangkitkan. Malah 4 di sini. Tapi kalau dibulatkan, itu 3. Dan yang saya bahas di video saya itu 3. Ya, sudah jelas ya? Jelas. Nah, maka dalam penjelasan-penjelasan yang lain, dalam buku-buku yang lain yang saya pernah baca, itu mengatakan dispensasionalisme percaya 3 kali kebangkitan orang mati, bahkan ada yang percaya 4 kali kebangkitan orang mati. Ya, saya minta mereka ini Weli Pandan Solang dan teman-temannya itu untuk membacalah dogmatika, ya harus baca dogmatika ya, karena ini bidang dogmatika. Bacalah rujukan-rujukan ya, kalau bisa dalam bahasa Inggris ya, baca materi-materi dalam bahasa Inggris ya. Ya seperti itu. Saya kira itu ya. Jadi ini jelas ini. Jadi kalau hoax, saya yang buat hoax atau Louis Berkhof yang buat hoax. Tapi saya tidak mungkin mengatakan Louis Berkhof buat hoax ini. Ya, saya nanti kalau sampai di surga ini bisa dijitak sama Louis Berkhof ini nanti. Jadi ya saya begini ya, saya ketawa-ketawa dan mereka ini ya. Kalau mau menanggapi seseorang itu mikir-mikir dulu, lihat-lihat dulu ini siapa yang ditanggapi ya. Dia ini orang asal mangap atau enggak begitu ya. Dianggap saya ini asal mangap atau apa ya begitu. Asal beri tanggapan. Begitu beri tanggapan nggak dengar langsung lagi video saya. Hanya harap itu yang moderator sudah salah kaprah itu. Moderator itu sudah dari awal bikin hoax itu. Ya, dia ngomong-ngomong premilenial. Loh saya ini sedang serang dispensasionalisme. Jadi ya sudahlah ya. Jadi saya ketawa-ketawa ya. Ini sampai sekarang masih ketawa-ketawa. Lucu. Sangat lucu ya. Jadi ya sudah, ini pembelajaran bagi kita semua ya. Kalau mau menanggapi orang itu ya lihat-lihat dulu yang ditanggapi siapa. Saya juga kalau menanggapi orang betul-betul harus lihat ya. Saya dulu waktu Profesor Yoas ya tulis di wall Facebooknya. Lalu dia bilang, kalau Muriwali ini mahasiswa, MYM ini mahasiswa saya akan coret-coret papernya, saya kembalikan, saya tidak kasih nilai. Seperti itu saudara, ya. Ya, saya jengkel ya. Apa saya punya argumentasi? Cuman mau debat dengan dia harus betul-betul persiapan. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan kaleng-kaleng. Yoas Adi Prasetya betul-betul orang akademik, intelektual. Jadi nggak bisa saya main-main. Walaupun saya yakin posisi saya bisa dipertahankan dan saya ada kebenaran yang saya harus bela ya. Ya, dan saya harus berani debat, tapi bukan asal berani, asal mangap, asal ini. Tidak bisa, ini menghadapi siapa kan begitu. Jadi susah kalau teman-teman kita ini bergelar doktor tapi tidak tahu menghadapi siapa ya. Asal mangap bicara, ya susah kalau gitu. Jadi saya rasa lucu aja mereka ini.
Ya lanjut Mas Endro, ada hoax lagi yang mereka bilang hoax untuk saya Iya, itu jawab? dari dua pandangan itu ya. Dan kalau dilihat dari bicara kebangkitan dan kedatangan itu, mereka selalu menghindari rapture itu ya. Saya juga heran. Kok nggak dihitung ini? Misalnya tentang kebangkitan, mereka nggak hitung rapture, tapi semua disatukan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Lalu kemudian waktu kedatangan juga nggak dihitung rapture, langsung disatukan pada waktu kerajaan seribu tahun. Jadi membingungkan. Mereka kok menghindari rapture itu. Padahal memang ada kebangkitan waktu rapture, ada kedatangan waktu rapture. Tapi waktu mereka mengcounter argumentasi Bapak, mereka, oh enggak, hanya dua. Kami itu premilenial itu hanya percaya dua, bukan tiga kayak yang Bapak ajarkan dalam video itu. Jadi seperti itu. Ya enggak nyambung lah. Saya bicara Iya. dispensasionalisme, mereka bicara premilenial secara umum. Enggak tahu juga posisi premilenial yang mana. Itu kacau. Ya. Ya lanjut Kemudian kalau masih ada. apa Bapak mau menanggapi Wahyu 20 karena itu dasar dari Pak Willy yang bicara tentang 2 kali kebangkitan. Ya ini sebetulnya dia bicara sebetulnya tidak relevan juga ini untuk kita untuk kita tanggapi ya, karena dia mau menanggapi siapa di sini. Dia akan mau mempersalahkan saya menyebut ada 3 kali kebangkitan kan? Betul, iya. Dan itu bukan posisi saya, tapi saya menjelaskan posisi dispensasionalisme yang percaya 3 kali kebangkitan. Nah, dia ini mau kritik saya ya bahwa saya ini pegang 3 kali kebangkitan, atau dia mau mengkritisi dispensasionalisme yang pegang 3 kali kebangkitan, atau mengkritisi apa? Iya. Saya tidak jelas ini, malah membingungkan ya itu. Dia maksudnya apa begitu? Makanya ambigu juga karena itu tadi saya bilang posisi mereka kan nggak jelas ya. Jadi kita mau kelompokkan mereka itu sulit. Kalau dia mengkritisi posisi saya, memang di situ ada posisi saya waktu mengkritisi dispensasionalisme. Saya katakan hanya ada 1 kali kebangkitan. Iya. Nah, mungkin yang dia maksud itu, ya. Kalau itu yang dia mau serang, ya, lalu mengutip di sana, ya, kita tidak usah buka lah itu ayatnya ya. Saya kira mereka mau dia waktu itu menjelaskan karena mau menanggapi 3 kali kebangkitan itu. Bukan sementara menanggapi. Berarti dia sedang melawan dispensasionalisme, bukan saya. Iya, betul. Ini lebih konyol lagi. Ini mau debat dengan saya atau dispensasionalisme? Sudahlah, kita anggap saja gini. Kita anggap sedang menyerang posisi saya yang percaya 1 kali kebangkitan orang mati, ya. Oke. Ya. Jadi gini. Yang pertama, ya. Kitab Wahyu simbolik. Itu di mana-mana itu bagiannya simbolik, ya. Ya, walaupun ada hal-hal tertentu yang bisa kita langsung pahami secara harfiah, literal. Ya, kita tidak mengabaikan hal itu ya. Tetapi secara umum, ya generally itu memang simbolik gitu. Ya. Nah, maka menafsir istilah kebangkitan yang muncul di sana, saya tidak mau secara detail ya, karena tidak jelas juga tadi dia mau serang siapa ya. Jadi saya hanya memberikan pembelaan secara umum saja ya. Jadi menafsir itu harus lihat baik-baik ya. Apa di sana ada istilah literal atau justru ada istilah simbolik di sana. Nah, istilah kebangkitan yang pertama itu umumnya itu ya termasuk sarjana-sarjana reform itu percaya itu kebangkitan jiwa. Ya. Jadi kita diregenerasi. Ya, jiwa kita sudah diregenerasi mengalami kebangkitan itu. Maka kita tidak berbagian di dalam kematian yang kedua, ya begitu ya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi mereka yang berbagian dalam kematian kedua hanya mereka yang tidak pernah diregenerasi. Seperti itu. Itu secara umum ya. Kalau saya boleh memberi tanggapan ya. Jadi
poin saya di sini adalah menafsir kitab Wahyu itu tidak bisa literal. Dan ini mungkin saya perlu sedikit fokus ke hal ini sekarang karena isu ini juga relevan sekali dengan isu dispensasionalisme. Salah satu ciri dispensasionalisme itu adalah meliteralkan semua apa yang ada dalam kitab Wahyu. Seperti itu. Nah, ini sudah sangat-sangat kacau. Misalnya, setan diikat dengan rantai, ada itu kan? Iya, Itu iya. rantai apa? Rantai literal atau simbolik itu, Mas Endro? Hanya itu ada satu hamba Tuhan juga yang mengcounter dispensasional itu. Kalau mau Ya. artikan literal, ya rantai itu harus literal. Ya. Iblis itu sebagai naga, ya harus dia Ya. dipahami sebagai Ya. naga. Iya, betul. Jangan di satu Misalnya sisi literal, misalnya satu gini, sisi. binatang yang keluar dari dalam laut yang menjalankan kuasa antikristus, lalu ada binatang yang keluar dari bumi atau dari darat. Itu bagaimana menafsirkan itu? Apa betul ada binatang seperti itu? Ya, kan susah ya, susah sekali. Ya, jadi sulit ya menafsir Wahyu secara literal semua itu akan sangat sangat mengacaukan ya dan mengaburkan makna daripada apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu itu sendiri. Jadi ada banyak hal sih sebetulnya ya yang kita perlu ini, tapi saya tidak mau terlalu ini ya. Cuman yang saya mau sampaikan di sini, salah satu mengapa dispensasionalisme itu membuat kesimpulan yang menyesatkan karena melihat misalnya kitab Wahyu itu secara hanya melulu literal ya. Dan saya merujuk kepada satu buku lagi. Ini ditulis oleh sebentar ya. Ya, supaya kita lebih kaya pemahamannya ya mengenai dispensasionalisme ya. Ya. Harvey M. Cohn ya, Harvey Cohn ya. Dia menulis satu buku yang sudah diterjemahkan oleh Saad Malang ini, Teologia Kontemporer ya. Nah, di situ dia bahas tentang dispensasionalisme yang dia masukkan ke dalam teologi kontemporer karena baru muncul pada abad ke-19 ya oleh John Nelson Darby dan teman-temannya itu. Ya, menurut daripada Darby ini ya, Harvey Cohn ya, memang penganut dispensasionalisme ini selalu menegaskan penafsiran Alkitab secara harfiah. Nah, ini jadi problem. Jadi problem ya. Mereka menolak sebagai penafsir-penafsir yang merohanikan atau mengalegoriskan. Orang-orang yang tidak menafsir Alkitab dengan tingkat harfiah sama seperti yang mereka lakukan. Jadi semua orang yang menafsir Alkitab dengan cara seperti kita simbolik ya, reform ya, misalnya kitab Wahyu, mereka tolak ya, mereka tidak mau. Nah, pertanyaan saya kepada Dr. Welly Pandensolang dan teman-temannya, apakah mereka posisinya seperti ini? Melihat kitab Wahyu, bahkan ini bukan hanya kitab Wahyu ini menurut Harvey Cohn ini, penafsiran Alkitab ini. Jadi penafsiran seluruh Alkitab itu betul-betul secara harfiah. Nah, apakah Welly Pandensolang ini posisinya begitu atau tidak? Bahwa seluruh Alkitab harus ditafsir secara harfiah. Kalau dia tidak begitu, berarti dia sebetulnya juga tidak bisa mewakili dispensasionalisme. Lalu mereka mau serang saya apanya? Dia bukan orang dispensasionalisme, sedangkan saya sedang menyerang dispensasionalisme. Ya, ini contoh-contoh seperti ini ya yang harus jelas ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau semua ditafsir secara harfiah ini kacau. Ini banyak bagian Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru menjadi kacau nanti. Saya kira banyak yang kacau sekali. Ya, saya kira itu Mas Endro. Masih ada? Terakhir mungkin kan dari 4 poin Bapak kan yang mereka fokuskan hanya 3. Kalau yang tentang gereja itu sebagai proyek sampingan kan sama sekali nggak disentuh. Yang terakhir itu begini, tentang mungkin mereka tidak sentuh itu karena they have no idea at all.
Iya. With that issue. Ya, mereka tidak punya ide sama sekali tentang isu itu karena mungkin mereka tidak paham apa-apa. Ya, mungkin hanya tahu sedikit sekali tentang dispensasionalisme atau mungkin tidak tahu sama sekali. Padahal isu penting itu. Ya. Jadi kedatangan Kristus yang dulu inkarnasi itu memang katanya itu fokus untuk mendirikan kerajaan. Bukan gereja, tapi Israel tolak, orang Yahudi tolak. Maka akhirnya untuk sementara waktu jadilah proyek tersembunyi yang saya bilang proyek sampingan, mendirikan gereja, mentabis para rasul untuk pergi memberitakan Injil dan lain sebagainya sambil menunggu waktu yang tepat dia akan datang. Ya, menunggu waktu yang tepat itu ya itu nanti itu kerjaan 1000 tahun itu. Seperti itu. Ya saya kira itu, ya. Itu yang sekarang yang terakhir itu kan yang poin dari Pak Samuel Gunawan itu ya tentang korban itu di masa 1000 tahun Bapak kan katakan. Nah, ya lanjut. Perendahan terhadap darah Kristus ya karena bait suci didirikan lagi. Ya. Kemudian korban dipersembahkan, tapi dalam tanggapan beliau secara garis besarnya dia katakan enggak, itu hanya memang akan dibangun lagi lalu dipersembahkan, tapi hanya sebagai peringatan, bukan tidak lagi sebagai korban untuk penghapusan dosa, tapi hanya sekedar peringatan akan korban Kristus seperti itu di masa 1000 tahun. Ya. Dia bilang seperti itu. Iya. Iya, saya anggap beliau ini lebih paham kalau gitu ya dispensasionalisme. Ya. Ya, walaupun saya tidak sepakat ya dengan Pak Samuel Gunawan ini ya. Samuel Gunawan. Iya. Tapi kelihatannya beliau lebih nyambung ya ini ya. Ya, kok baru saya ada klik sedikit nyambung ya. Kalau yang tadi itu tidak nyambung itu. Ya. Jadi gini. Walaupun mungkin dia menganggap itu, tapi saya tidak mengatakan itu. Pak Samuel itu yang mengatakan ya, hanya peringatan menurut dia ya, tapi saya bantah nanti itu ya. Saya akan bantah. Ya, walaupun itu hanya peringatan, ya, tetap saja tidak benar dong. Karena Kristus sudah, ya, waktu kita di dunia ini, sebelum dia datang, sudah memberikan sakramen perjamuan kudus. Jadikan ini peringatan akan aku. Nah, dia jelaskan tentang anggur bagaimana, tentang roti bagaimana. Itulah satu-satunya sarana peringatan akan korban Kristus. Setelah dia datang kali yang kedua, yang namanya peringatan stop. Karena yang real, yang esensi dibalik simbol sudah datang, yaitu Kristus. Nah, itu reform. Maka tidak perlu lagi peringatan dalam bentuk apapun. Nah, kalau nanti Kristus sudah ada, dia memerintah 1000 tahun. Menurut mereka, premilenium. Ya, saya sebut premilenium karena baik historis maupun dispensasionalisme percaya kerjaan 1000 tahun. Ya, kalau dia sudah memerintah itu selama 1000 tahun, dia sudah ada hadir secara nyata. Peringatan untuk apa lagi? Dia adalah korban hidup. Ya, yang sudah mati dan sudah hidup, sudah bangkit, ya, dan dia memerintah. Ya, kalau ikut konteks mereka sudah memerintah 1000 tahun sekarang. Sedang memerintah selama 1000 tahun. Untuk apa peringatan? Signifikansinya apa? Tapi oke lah, baik. Saya membaca dari kembali buku Louis Berkhof ini ya. Ya, dengarkan ya. Saya baca ya. Di halaman 711 ini dikatakan di sini, the temple will be rebuilt on Mount Sion. Jadi bait Allah itu akan didirikan kembali di Gunung Sion, ya. And the altar will again reek with the blood of sacrifices. Jadi altar itu kembali akan itu dengan darah persembahan korban, ya. Even of sin and trespass offerings. Nah, Pak Mas Endro ngerti bahasa Indonesia ini ya. Even of sin and trespass offerings. Bahkan juga korban-korban dosa, penghapus dosa dan pelanggaran. Nah, ini bagaimana ini? Pak Samuel Gunawan bilang, ini bolehlah Pak Samuel Gunawan bilang Louis Berkhof itu salah. Karena dia bukan orang dispensasionalis. Louis Berkhof ini memfitnah
dispensasionalisme. Ya silakan saja Pak Samuel Gunawan buat video itu ya. Louis Berkhof memfitnah dispensasionalisme dengan mengatakan bahwa dispensasionalisme dan percaya bahwa nanti dalam kerajaan 1000 tahun korban bakaran, korban penghapus dosa akan dihidupkan kembali. Tapi saya sendiri percaya secara saintifik dan akademik apa yang ditulis oleh Berkhof. Tidak mungkin Berkhof ini asal tulis kalau tidak ada orang dispensasionalisme yang mengajarkan itu. Iya. Ya, saya punya dasar bicara. Saya bilang tadi, saya ini tidak ada waktu untuk studi literatur lain ya, karena saya yakin yang disampaikan Berkhof ini tentu benar ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau saya ada waktu saya bisa studi literatur yang lain ya, tapi saya tidak ada waktu, saya sibuk ya. Ini menanggapi video kayak gini aja harus cari waktu dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi ya saya pegang buku ini. Tinggal saudara pilih Pak Samuel T. Gunawan atau pilih Berkhof saja. Ya, saya kira itu ya. Saya kira itu. Tapi biar bagaimanapun saya memberikan kredit yang lebih baik terhadap Pak Samuel T. Gunawan ini. Ternyata dia sedikit, bukan sedikit ya, lumayan nyambung dengan argumentasi saya. Ya, saya kira itu. Pikir semua jelas ya, dari semua poin, karena 3 poin yang mereka tanggapi dari video Bapak. Jadi pada akhirnya kita lihat ya sebenarnya yang mereka bilang hoax ya Louis Berkhof ya, kalau terpaksa harus kalau itu hoax. Ya jelas dong. Kan, jadi biarkan mereka nanti bikin video webinar lagi untuk membongkar hoax Louis Berkhof begitu. Tidak apa-apa. Silakan saja. Tapi hoax Louis Berkhof tentang dispensasionalisme. Ya, itu judulnya. Kalau mereka mau bikin webinar, silakan. Ya. Tapi kalau saya percaya apa yang disampaikan Berkhof ini pastilah lewat riset yang sungguh-sungguh. Tidak mungkin dia asal mangap, asal tulis sesuatu yang diada-adakan seolah-olah itu paham dispensasionalisme, ternyata tidak. Oh, tidak mungkin sekelas Berkhof, saya tidak percaya. Seperti itu, ya. Ya, lucunya dalam video juga si Pak Samuel mungkin yang sebut buku Berkhof, buku Anthony Hoekma. Katanya ini mereka lebih sopan lah untuk nyerang premilenial katanya. Kayaknya memang gini ya, kalau kayaknya Pak Samuel T. Gunawan ini adalah dia dogmatika bidangnya, maka dia lebih familiar ya dengan saya. Itu dia sebut Anthony Hoekma itu dogmatika semua, itu Berkhof. Iya. Ya, saya kira dia lebih nyambung dengan saya sebetulnya itu Pak Samuel T. Gunawan ya. Ya, sudah pas itu dia. Dia waktu mau menanggapi video saya, dia meneliti dogmatika. Itu sudah pas itu. Secara akademik memang begitu. Itu sudah bagus itu. Ya, silakan. Nah, Mas Endro, kita tutup saja kalau sudah. Mungkin itu saja, Pak. Jadi kesimpulannya ya mereka tidak jelas posisinya apa, dan yang mereka serang mereka tidak tahu apa. Jadi ya, tidak tahu lah apa yang mereka. Itu baru part pertama katanya. Masih ada lagi yang kedua. Jadi kita tunggu lagi. Mungkin setelah nonton video ini banyak revisi. Ya gini, kalau ada part 2-nya nanti masih ngambang nggak jelas ya sudahlah, nggak usah ditanggapi lagi lah. Kita membuang-buang waktu lah, nggak usah lah. Ini cukup, saya kira ini cukup. Ya, kecuali ada isu-isu baru yang mereka gali dan itu relevan ya, bukan asal hantam atau mengambang general sekali, enggak perlulah. Sebetulnya ciri bagaimana seorang itu semakin akademik itu adalah bagaimana dia semakin fokus dan dalam satu isu. Kalau semakin lebar, ngambang, comot sana, comot sini, larinya ke sana, larinya ke sini, that is not academic, ya. That is not scientific. Ya, itu bukan scientific, bukan akademik itu. Maka itu sebab studi itu semakin tinggi, semakin fokus. Studi STH dengan MTH itu sudah beda. STH luas sekali, ambil ini, ambil itulah, bahasa Yunani, inilah, itulah, konseling lah, macam-macam ya. Tapi kalau sudah master lebih fokus. Kalau doktor itu jauh lebih fokus. Ya. Maka kalau penelitian dalam tingkat doktoral yang sungguh-sungguh, supervisor kita atau pembimbing kita itu
menyeleweng sedikit saja. No. Ya, langsung mereka protes ya. Ini bukan caranya. Nggak. Ya, kamu harus kembali ke jalur ini. Relevansinya apa kamu bicara ini? Ya, misalnya Anda bicara topik pandangan Herman Bavinck terhadap common grace ya. Supervisor akan tanya, ini relevansinya dengan common grace Bavinck yang kau bahas apa? Kau bahas set itu, tapi yang kau bahas dari set itu mengenai atonement, ya, mengenai penebusan. Relevansinya apa? Coret ini. Orang sudah capek-capek tulis 1-2 halaman dalam bahasa Inggris. Capek-capek, coret semua itu. Tidak ada relevansinya. Jadi memang begitu. Nah, saya maunya diskusi seperti itu. Betul-betul strict, ya. Kita bahas apa? Nah, saya fokusnya dispensasionalisme, dan dispensasionalisme ini pun saya fokus pada beberapa poin itu. Nah, itu yang harus dibahas mestinya. Ya, kalau saya salah merepresentasikan dispensasionalisme, jelaskan salahnya di mana. Buktikan dengan data-data yang akurat. Kalau saya sudah benar merepresentasikan dispensasionalisme dan mereka mau menyerang posisi saya, ya silakan, seranglah posisi saya yang menyerang dispensasionalisme. Very simple sebetulnya, sangat-sangat simple. Itu akademik ya. Inilah akademik sebetulnya. Jadi ya sudahlah Mas Endro, kita tutup saja ya. Ya, kita tutup saja bincang-bincang kita ya. Dan saya kira kalau mereka bikin part 2 lagi dan mengambang tidak jelas ya, enggak usah ditanggapilah lagi. Ya. Ya, saya kira Mas Adi, Mas Endro. Itu saja mungkin ya. Saya pikir semua sudah jelas. Dan mungkin Bapak mau kasih closing statement atau apa? Tidak perlu lagi saya kira ya. Tidak perlu lagi ya. Kita tutup saja ya. 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 Mungkin Mas Endro pimpin kita dalam doa. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh live bersama, untuk membicarakan tentang pokok-pokok doktrinal. Kiranya apa yang kami bicarakan Tuhan berkati, hingga menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan, dan biarlah kebenaran Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Kiranya kami boleh merendahkan diri dan belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni segala salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, baik ya. Ya, baik saudara-saudara, sampai bertemu dengan saya juga mungkin ke depannya Mas Endro di dalam acara-acara selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.